Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mifta Aljana, biasa dipanggil Mita, NIM B011940. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Candi Cetro yang berlokasi di Jinawi, Karanganyar. Simak ya. Candi Cetro merupakan candi bercorak agama Hindu yang diduga kuat dibangun pada masa-masa akhir era Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Lokasi candi berada di lereng Gunung Lawu pada ketinggian 1496 meter di atas permukaan laut, dan secara administratif berada di Dusun Cetro, Desa Gumeng, Kecamatan Jinawi, Kabupaten Karanganyar. Kompleks candi digunakan oleh penduduk setempat dan juga peziarah yang beragama Hindu sebagai tempat pemujaan. Candi ini juga merupakan tempat pertapaan bagi kalangan penganut kepercayaan asli Jawa atau kejawen. Sejak direnovasi, kompleks Candi Cetro terdiri dari 9 tingkatan berundak. Sebelum gapura besar berbentuk candi bentar, pengunjung mendapati 2 pasang arca penjaga. Aras pertama setelah gapura masuk, yaitu teras ketiga, merupakan halaman candi. Aras kedua masih berupa halaman. Pada aras ketiga terdapat petilasan Ki Ageng Gerincing Musi, leluhur masyarakat Dusun Cetro. Sebelum memasuki aras kelima atau teras ketujuh, pada dinding kanan gapura terdapat inskripsi tulisan pada batu dengan aksara Jawa kuno berbahasa Jawa kuno yang berbunyi Peling padamel irikangku tirto sunyo awo kiro yo hilang soko kolonyo wiku ko anautiku 1397. Tulisan ini ditafsirkan sebagai fungsi candi untuk menyucikan diri atau ruwat, dan penyebutan tahun pembuatan gapura yaitu 1397 Saka atau 1475 Masehi. Di teras ketujuh terdapat sebuah tatanan batu mendatar di permukaan tanah yang menggambarkan kura-kura raksasa. Surya Majapahit diduga sebagai lambang Majapahit dan simbol palus atau penis alat kelamin laki-laki sepanjang 2 meter, dilengkapi dengan hiasan tindik percing bertipe ampalang. Kura-kura merupakan lambang penciptaan alam semesta, sedangkan penis merupakan simbol penciptaan manusia. Terdapat penggambaran hewan-hewan lain seperti mimi, katak, dan ketam. Pada aras selanjutnya dapat ditemui jajaran batu pada 2 dataran bersebelahan yang memuat relief cuplikan kisah Sudamolo, seperti yang terdapat pula di Candi Suko. Kisah ini masih populer di kalangan masyarakat Jawa sebagai dasar upacara ruwatan. Kemudian alas selanjutnya memuat bangunan-bangunan pendopo yang mengapit jalan masuk candi. Sampai saat ini pendopo-pendopo tersebut digunakan sebagai tempat pelangsungan upacara-upacara keagamaan. Pada aras ketujuh dapat ditemui 2 arca di sisi utara dan selatan. Di sisi utara merupakan arca Sabda Palon dan di selatan Naya Genggo. 2 tokoh setengah mitos banyak yang menganggap sebetulnya keduanya adalah tokoh yang sama yang diyakini sebagai abdi dan penasehat spiritual Sang Prabu Wijaya V. Pada aras ke-8 terdapat arca Palus yang bisa disebut Kunto Bimo di sisi utara dan arca Sang Prabu Brawijaya V dalam wujud Mahadewa. Pemujaan terdapat arca Palus melambangkan ungkapan syukur.
dan pengharapan atas kesuburan yang melimpah atas bumi setempat. Aras terakhir ke-9 adalah aras tertinggi sebagai tempat pemanjatan doa. Di sini terdapat bangunan batu berbentuk kubus. Di bagian teratas kompleks Candi Cetro terdapat sebuah bangunan yang pada masa lalu digunakan sebagai tempat membersihkan diri sebelum melaksanakan upacara ritual peribadahan atau patirtan. Di timur laut bangunan candi dengan menuruni lereng ditemukan sebuah kompleks bangunan candi yang kini disebut sebagai Candi Kedek atau Candi Kerek. Ketika ditemukan, keadaan candi ini merupakan reruntuhan batu pada 14 teras punden bertingkat, memanjang dari barat paling rendah ke timur, meskipun pada saat ini tinggal 13 teras dan pemugaran dilakukan pada 9 teras saja. Strukturnya yang berteras-teras atau punden merundak memunculkan dugaan akan sinkretisme kultur asli Nusantara dengan Hinduisme. Dugaan ini diperkuat oleh aspek ikonografi, bentuk tubuh manusia pada relief-relief menyerupai wayang kulit dengan wajah tampak samping, tetapi tubuh cenderung tampak depan. Penggambaran serupa yang menunjukkan ciri periode sejarah Hindu-Buddha akhir ditemukan di Candi Suku. Pemugaran pada akhir 1970-an yang dilakukan sepihak oleh Sujono Humardani, asisten pribadi Soeharto, atau Presiden kedua Indonesia, mengubah banyak struktur asli candi. Meskipun konsep punden berundak tetap dipertahankan, pemugaran ini banyak dikritik oleh para pakar arkeologi. Mengingat bahwa pemugaran situs purbakala tidak dapat dilakukan tanpa studi yang mendalam. Beberapa objek baru hasil pemugaran yang dianggap tidak orisinal adalah gapura megah di bagian depan kompleks, bangunan-bangunan dari kayu tempat pertapaan, patung-patung yang dinisbatkan sebagai Sabda Palon, Naya Genggong, Brawijaya V, serta palus dan bangunan kubus pada bagian puncak punden. Selanjutnya, Pati Karanganyar periode 2003 sampai 2008, Rina Iriani dengan alasan untuk menyemarakkan gairah keberagaman di sekitar candi, menempatkan arca Dewi Saraswati, sumbangan dari Kabupaten Gianyar, pada bagian timur kompleks candi, pada punden lebih tinggi daripada bangunan kubus.